Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Alicia Putri, NPM 212121012 dari kelas A. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Kemarau, karya A.A. Nafis. Di sini saya akan membacakan isi identitas terlebih dahulu dalam novel tersebut. Judul yaitu Kemarau, penulis oleh A.A. Nafis, penerbit Grasindo atau Gramedia Widya Sarana Indonesia, dengan ISBN 978-05-0353-0. Selanjutnya, ISBN dengan nomor 978-602-05-0354-7 dan tahun terbit novel tersebut pada tahun 2018 itu terakhir. Novel karya A.A. Nafis yang berjudul Kemarau ini menceritakan terdapat sebuah desa yang telah terjadi musim kemarau yang panjang. Air juga susah didapatkan atau dicari oleh penduduk sekitar. Musim kemarau yang terjadi saat ini sangatlah panjang daripada biasanya, sehingga sawah-sawah dan tanah pun rusak dengan rekahan sebesar betis. Padi pun menguning, dan kerdil para petani mengeluh menunggu hujan karena sawah di ladang kering. Segala upaya untuk meminta hujan sudah mereka lakukan, sehingga pergi ke dukun untuk mendatangkan hujan, namun tidak ada hasil yang dia dapatkan. Hujan tidak turun, mereka mulai putus asa dan mengisi waktunya dengan bermain domino. Dengan keadaan ini, orang-orang di kampung itu sudah bosan dengan kursus-kursus yang diadakan. Mereka baru merasakan tidak dapat uang dan harga-harga mulai naik. Sultan Duano sudah menjadi orang berada di kampung tersebut. Dia menjadi orang yang berarti dan disegani oleh semua orang. Bukan karena ia sekarang menjadi orang kaya, namun karena kebaikan hatinya dipercaya dan suka menolong setiap orang yang kesulitan. Dari kebaikan sikap Sultan Duano itulah para warga sangat menghargainya. Di dalam sebuah kampung, Sultan Duano telah menjadi pemimpin di kalangan petani untuk mengerjakan sawah. Ia melayapkan sistem ijon dengan meminjamkan uang sendiri tanpa bunga, tetapi ia juga mendirikan koperasi di kampung itulah. Hal itu dipercaya untuk menggantikan guru agama yang telah diangkat menjadi pegawai di kota Surawenya. Ramai dikunjungi orang-orang perempuan setiap hari Kamis sore dan dikunjungi kaum laki-laki setiap malam harinya. Tetapi keberhasilan Sultan Duano di kampung itu tentunya tidak hadir begitu saja. Langkah keberhasilannya tidak bermula dari langkah keberhasilan itu bermula dari Sultan Caniago. Ia adalah seorang petani yang hendak menjual padinya dengan sistem ijon karena butuh modal untuk berdagang di rantau, dan dia berharap bisa mengubah nasibnya di tanah rantau. Sultan Duano yang pernah hidup di kota menasehati Sultan Caniago agar berpikir-pikir lagi terlebih dahulu. Akhirnya, wali negeri dibantu oleh tokoh masyarakat mendatangi Sultan Duano. Putusan rapat disampaikan dengan berat hati. Sultan Duano dengan keikhlasan menerima dan mengatakan bahwa semua harta yang diperoleh dari kamu itu ditinggalkan dan dipiutangkan serta kepada koperasi untuk menambah modal. Sultan Duano hanya memohon untuk bertemu dengan Achin sebelum ia berangkat, tetapi Gundam tidak mengizinkannya. Sultan Duano menyerah surat wasiat bahwa seluruhnya hartanya diberikan kepada Achin. Pergilah Sultan Duano meninggalkan kampung itu menuju Surabaya. Ia langsung menuju rumah Masri. Ia bertemu dengan ayah istri dulu. Pergilah Sultan Duano meninggalkan kampung itu menuju Surabaya. Ia langsung menuju rumah Masri.
ia bertemu dengan istri dulu yang ternyata adalah Ibu Arni, istri Masri. Lebih tak disangka ternyata Arni adalah anak kandungnya juga, maka terbongkarlah silsilah bahwa Masri dan Arni adalah kakak beradik. Meski lain hal itu sengaja tadi diberitahukan oleh ia tidak ingin merusak kebahagiaan mereka berdua, tetapi Sultan Duano bersikeras memberitahukan hal terlarang itu kepada anaknya. Masri dan Arni akhirnya menyadari perkawinan mereka dilarang agama, maka mereka berpisah. Tak lama kemudian Arni menikah dengan anak Haji Tumbijo, sedangkan Masri menikah dengan teman sekerjanya. Sultan Duano pun kembali ke desa tepi danau, hidup rukun dengan Gundam beserta anak-anaknya Acin, dan banyak perjuangan Sultan Duano sebelum selesai, sebab dalam pikiran warga kampung telah membeku. Tokoh utama yaitu Sultan Duano, dia berperan sebagai tokoh protagonis. Sultan Duano adalah orang yang suka menolong sesama, sabar, pintar, dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, wali negeri. Dia adalah seorang pemimpin di kampung bijaksana, pemberani, dan berpikiran maju. Ketiga, Sultan Caniago. Dia seorang petani yang miskin. Sultan Caniago ini memiliki watak yang mudah putus asa. Yang keempat, Haji Tumbijo. Ia mengenal Sultan Duano lebih baik. Dia adalah orang yang bijaksana dan pintar. Yang kelima, Lembak Tuah. Ia juga mempunyai sawah yang luas dan dia memiliki watak sombong. Yang keenam, Acin. Anak yang lugu, pintar, selalu ingin tahu, periang, suka menolong, baik hati, dan penurut. Ketujuh, Gundam. Seorang janda dengan 2 anak, dia memiliki watak yang penyayang dan tabah. Selanjutnya, Haji Samsiah. Dia adalah orang yang sombong dan suka berbohong. Dan terakhir adalah Sania, seorang wanita yang suka membohongi masyarakat, licik, pendendam, dan suka memfitnah. Plot atau alur dalam novel ini mengarang menggunakan alur maju, karena hampir semua cerita pokoknya diceritakan secara berurutan sesuai dengan kejadian. Dengan cerita dimulai dari mana, apa saja konfliknya, dan klimaks dan penyesalan. Yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempat dalam novel Kemarau ini yang pertama di sawah, danau, jalan, di rumah, di surau. Yang ketiga ada suasana. Ada dalam novelnya mengandung suasana gugup, suasana senang, suasana marah dan sedih, suasana takut, dan suasana tegang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Dalam kutipannya, Gundam duduk bersimpu di dekat pintu depan hingga ia dapat melihat ke jalan raya. Jalan raya selenggang seperti kemarin dan kemarin dulunya. Hanya bila pasar jalan itu ramai hingga lewat lohor. Kutip 2, Kemarau 1992 halaman 46. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini pada umumnya segar dan menarik. A.A. Nafis menggunakan bahasa Minang, bahasa daerah, contohnya Bedo atau Wali Nagari, Sutan, Etek, Mingkoto, Rajo, dan lain-lain, yang nama bahasa tersebut merupakan bahasa dalam daerah Minangkabau. Amanat, jika kita ingin memperoleh hasil yang baik, maka kita harus mau berusaha. Yang kedua, hidup berjuang dengan keikhlasan adalah jalan untuk menemui Tuhan yang Maha Esa. Tiga, bukan kemewahan tujuan hidup adalah kedamaian, tidak berbuat dosa tapi banyak pahala. Selanjutnya saya akan menambahkan pendekatan pragmatik, pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana
untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat berupa tujuan politik, moral, agama, maupun tujuan yang lainnya. Karya sastra tidak lepas dari pelajaran dan permasalahan kehidupan, sehingga sering sekali karya sastra dianggap oleh realitas yang diafiksasikan dengan mengambil nilai dan pelajaran yang ada. Dalam novel Kemarau ini bisa dilihat bagaimana kehidupan suatu kampung yang dilanda kemarau berkepanjangan dan bagaimana usaha seseorang dalam merubah pola pikir masyarakat di sana untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Melalui novel ini, pembaca mungkin akan belajar bahwa orang yang tidak mau berusaha tidak akan memperoleh hasil yang lebih baik. Dan tujuan hidup bukan kemewahan, tetapi tujuan hidup adalah kedamaian. Tidak berbuat dosa, tapi banyak pahala. Dalam novel ini, pengarang juga berhasil membuat pembaca nyaman dan mengerti dengan karakter tokoh dalam ceritanya. Pengarang juga merasakan bagaimana kasih sayang seorang Sutan Duano kepada Acin. Kesimpulan dari novel Kemarau ini, dalam sebuah cerita fiksi, lazimnya ada tokoh utama, konflik utama, dan tema utama. Ada keterkaitan yang pada antara ketiganya, pelaku atau pemilik konflik, pasti ada tokoh utama dan disitulah umumnya letak tema utama. Berdasarkan pada tokoh utama yang digambarkan oleh pengarang yang memiliki sifat bekerja keras dan tidak mudah menyerah, maupun dari konflik-konflik yang pengarang jabarkan, mulai dari masalah sifat masyarakat yang tidak mau berusaha, pasrah tanpa mau berjuang, masyarakat yang lebih percaya tahayul daripada berusaha. Masalah mengenai masa lalu kelam tokoh utama yang menghantuinya, yang sebenarnya karena masa lalunya itu, tokoh utama berada di kampung yang menjadi latar dari cerita tersebut dan usaha pertaubatan seseorang. Jadi dalam novel tersebut ada penilaian dari nilai moral dan nilai religiusnya terdapat dari cerita-cerita dalam novel Kemarau tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.